Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau bahas mengenai fakta-fakta menarik pada UTBK SBMPTN tahun 2022. Siapa nih yang udah gak sabar buat UTBK? Menurut aku UTBK itu ya, seru loh. Ya meskipun membuat tremor gitu, tapi seru kok. Nah, bagaimana dengan UTBK tahun 2022? Apakah seru juga atau enggak? Nah, kalau masalah itu tergantung ke diri kalian masing-masing. Jadi diri kalian tuh yang memanage apakah akan dinikmati ataukah akan dibenci gitu. Cuma untuk memberikan dampak positif kepada diri sendiri, dinikmati aja ya. Yang ikhlas supaya kita yang ngejalaninnya juga enak. Ingat kata-kata ini ya di saat kalian itu merasa kayak capek banget. Ingat, sesuatu yang istimewa itu tidak mudah untuk didapatkan. Butuh perjuangan yang memang benar-benar keras, bahkan pengorbanan untuk bisa mendapatkannya. Karena apa? Karena itu istimewa. Begitu juga dengan UTBK ini. UTBK tuh memang soalnya tuh susah-susah. Tapi ingatlah, di balik itu kalian akan mendapatkan kursi di PTN sebagai mahasiswanya. Yang mana itu tuh menjadi incaran seluruh siswa atau peserta UTBK di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, karena banyak yang ingin di situ, maka jadi istimewa. Karena istimewa, jadi susah didapatkan. Oleh karena itu, tetap semangat semuanya buat belajar UTBK ataupun buat belajar mandiri ataupun untuk melakukan hal-hal lain untuk memperjuangkan sesuatu. Nggak cuma UTBK aja. Oke, perlu kalian ketahui juga ya bahwasannya UTBK SBMPTN tahun 2022 itu punya fakta menarik. Pejuang UTBK 2022 harus banget dia tahu ini. Fakta yang pertama yaitu setiap sesi UTBK soalnya itu berbeda-beda. Jadi, jangan harap untuk mendapatkan bocoran soal, karena memang beda soalnya. Untuk tipe soal mungkin bisa jadi ya sama, cuma untuk soalnya itu beda. Yang kedua yaitu terkait pelaksanaan UTBK. Nah, pelaksanaan UTBK ini sangat ketat loh. Bagi peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh LTMPP, tidak segan-segan akan didiskualifikasi sehingga tidak akan mendapatkan skor UTBK. Apabila panitia menemukan kecurangan pada saat peserta mengerjakan soal, mungkin panitianya waktu itu tuh diem aja. Tapi nanti pas pengumuman itu bisa jadi nggak mendapatkan skor UTBK. Karena ini tuh udah kejadian di tahun 2020 dan juga di tahun 2021. Itu tuh waktu itu tuh banyak yang nggak dapat skor UTBK. Mereka tuh bingung kenapa. Dan ternyata ada penjelasan lebih lanjutnya. Kalau yang nggak dapat skor UTBK itu ternyata itu terindikasi melakukan kecurangan. Jadi tidak keluar skor UTBK-nya. So, buat kalian yang mau ikut UTBK SBMPTN tahun 2022, please jangan pernah berpikir untuk melakukan kecurangan pas UTBK. Selain itu, kalian juga harus disiplin, tepat waktu, dan juga menjaga kesehatan. Karena tahun lalu, bagi yang terlambat memasuki ruangan, bagi yang suhu badannya itu lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan bagi yang berkas atau dokumen yang dibawa itu tidak lengkap, tidak diperkenankan masuk ruangan tes dan tidak ada pengulangan tes sama sekali. Jadi ya udah nggak bisa ikut tes gitu. Nah, oleh karena itu, aku wanti-wanti dari sekarang, baca baik-baik jadwal UTBK kalian, baik itu tanggalnya maupun sesinya, dan juga dokumen-dokumen yang harus dibawa. Kalau di kartu peserta UTBK itu, dokumen yang harus dibawa itu di bagian bawah gitu. Dibaca baik-baik, jangan sampai keliru, apalagi ada yang kelupaan gitu. Ya emang ya, manusia itu tempatnya salah. Tapi please kali ini jangan ada yang salah, karena nggak ada pengulangan tes di waktu itu. Kalau misalkan mau ngulang itu ya di tahun depannya lagi. Lama banget bun. Kecuali kalau misalnya teman-teman itu belum lolos di UTBK, itu bisa nyoba UTBK tahun depan lagi. Tapi kalau misalnya karena kelalaian sendiri, karena dokumen yang nggak dibawa atau karena terlambat, harus ngulang tahun depannya lagi, itu kayak rasanya gimana nggak sih? Jadi kalian tuh memang harus benar-benar teliti dan juga disiplinnya. Fakta yang ketiga yakni skor UTBK itu multifungsi. Maksudnya nggak cuma bisa digunain buat SBMPTN saja, tetapi bisa digunakan untuk seleksi mandiri di berbagai PTN di seluruh Indonesia. Dengan catatan PTN tersebut itu membuka jalur mandiri yang mensyaratkan nilai UTBK sebagai salah satu persyaratannya. Selain itu, di tahun-tahun yang lalu, skor UTBK itu juga digunakan sebagai salah satu administrasi masuk Politeknik STAN. Wah, jadi memang banyak fungsinya ya, nggak cuma buat SBMPTN saja. Fakta yang keempat yakni ajang pencarian gebetan. Biasanya nih kalau abis UTBK itu, terutama di Twitter itu bakal muncul tweet-tweet yang lucu. Misalnya gini, Mbak yang pakai kerudung pink gitu, yang UTBK di Visnet UNY sesi sekian, tanggal sekian.
cantik banget, boleh kenalan dong gitu. Terus nanti tuh ada, kalau misalnya ada yang beruntung ya, itu langsung mutualan terus deket gitu. Aduh. Selain itu juga nambah kenalan baru. Kalau mau UTBK itu biasanya kan ada grup-grup gitu ya, grup yang ada di Telegram maupun di WhatsApp. Nah itu biasanya kalau yang sesi dan juga tempat UTBK-nya tuh sama, mereka tuh bakal kontek-kontekan gitu. Bahkan ada yang sampai bisa berangkat bareng dan juga akrab sampai sekarang. Nah itu kan jadi tambah kenalan baru dong ya, tambah teman baru. Pokoknya seru deh UTBK itu. Fakta yang kelima yakni hati-hati bocoran soal. Setelah UTBK hari pertama dan sesi pertama digelar, pasti nanti akan ramai banget bocoran soal maupun bocoran tipe soal. Tenang saja, yang sudah tes itu nggak usah panik, nggak usah menyesal karena ambil hari pertama dan sesi pertama. Karena biasanya makin hari tingkat kesulitan soalnya itu akan semakin naik, meskipun tipenya sama ya. Ini berdasarkan pengalamanku dulu. Jadi emang nggak ada soal yang sama, yang udah keluar itu nggak bakalan dikeluarin lagi. Tapi tipenya yang keluar lagi, tipenya yang sama, cuma tingkat kesulitan soalnya itu semakin sulit. Jadi semakin hari itu makin hot soalnya. Fakta yang keenam yakni ada bahasa Inggrisnya. Tahun lalu itu bahasa Inggrisnya itu di bagian matematika. Yang apa ya, soalnya apa ya? Pokoknya di bagian matematika gitu. Bayangin matematika aja tuh udah susah ya. Apalagi soalnya tuh pakai bahasa Inggris. Yang nggak paham, benar-benar paham kata-kata itu tuh bakal pusing banget gitu. Aku udah ngalamin soalnya. Ya udah waktu itu aku tuh pasrah aja gitu, kayak ya udahlah ikuti feeling aja, mau pilih A B C D gitu. Tapi aku saranin kalian ya, kalau misalkan mau ngasal, ngejawab ngasal itu jangan lupa berdoa. Karena barangkali itu karena dengan berdoa bisa jadi bener gitu, ngasalnya bener gitu. Fakta yang ketujuh yakni terkait penilaian UTBK. Nah, penilaian UTBK ini tidak menggunakan sistem minus ya, tetapi bagaimana persis penskoran atau penilaian itu dirahasiakan oleh LTMPT. Jadi hanya LTMPT yang tahu. Apakah menggunakan IRT atau enggak? Jadi nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau misalkan kalian tuh mau UTBK, jangan mikir skor dulu deh. Kerjain dulu sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu, kerjain soal itu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jangan dulu mikirin skor, karena nanti biasanya skor dari LTMPT itu nggak terduga gitu. Aku tuh ngiranya waktu itu skornya ya nggak nyampe segitulah, ternyata keluar segitu dan lumayan banget. Jadi nggak tahu deh penilaian LTMPT itu bagaimana. Kita sebagai peserta lakukan saja apa tugas kita, yakni mengerjakan soal sebaik mungkin gitu aja. Oke, kayaknya udah deh itu aja. Itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat dan juga semangat buat UTBK-nya ya. Semoga tahun ini teman-teman tuh punya jas alma mater dan bergabung jadi mahasiswa PTN di Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.